losing time, I'm fading fast. Pecco Bagnaia kembali menarik perhatian publik MotoGP dengan pernyataannya yang cukup tajam. Saya tidak ingin menjadi bagian dari permainan ini lagi. Kalimat yang keluar dari mulut juara dunia 2 kali itu langsung membuat paddock bergemuruh. Banyak yang bertanya-tanya, permainan apa yang dimaksud Pecco? Apakah ini sindiran halus untuk tim Ducati? Atau tanda bahwa hubungan internal di garasi merah mulai retak setelah kedatangan Marc Marquez? Setelah tampil sempurna di Motegi dan menyapu bersih semua kemenangan, publik mengira Pecco sudah menemukan kembali kepercayaan dirinya. Namun, semuanya seolah buyar saat tiba di Mandalika. Di hari Jumat, performanya begitu anjlok, tertinggal lebih dari 1 detik dari Marco Bezzecchi dan hanya mampu menempati posisi ke-17. Bukan cuma mengecewakan, hasil itu terasa seperti tamparan keras bagi pembalap yang dikenal super konsisten di paruh kedua musim. Ironisnya, bahkan rekan setimnya, Marc Marquez, yang baru saja mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025, juga mengalami nasib serupa. Marquez 2 kali jatuh hanya dalam waktu 30 menit. Sirkuit Mandalika seakan menguji kesabaran 2 bintang terbesar Ducati ini. Meski keduanya adalah simbol kekuatan tim merah, hari Jumat itu mereka justru terlihat seperti kehilangan arah. Sementara itu, Ducati secara keseluruhan juga tampil mengecewakan. Hanya Fermin Aldeguer yang mampu bersinar dengan posisi kedua, dan Alex Marquez yang selamat di posisi ke-10 untuk langsung melaju ke Q2. 4 pembalap Ducati lainnya, termasuk Pecco dan Marc, harus berjuang lewat Q1. Situasi ini jelas membuat Bagnaia frustrasi. Dalam wawancaranya setelah sesi praktis, ekspresi wajah Pecco sudah menggambarkan segalanya. Nada bicaranya datar, matanya terlihat dingin, dan ada semacam kejengkelan yang ia tahan. Jelas ini hari yang berat, katanya pelan. Kami mengharapkan lebih. Tapi entah kenapa, rasanya bukan seperti di Motegi. Rasanya lebih seperti di Misano. Ucapan itu punya makna dalam. Misano adalah sirkuit yang membawa kenangan pahit bagi Pecco. Di sana, dia gagal total, kehilangan banyak poin, dan bahkan sempat diragukan apakah dirinya masih layak bersaing dengan Marquez di perebutan gelar. Kini, di Mandalika, rasa frustrasi itu seolah kembali menghantuinya. Padahal, dari sisi teknis, motor Desmosedici EP25 seharusnya identik. Tidak ada perubahan besar sejak Motegi. Namun, Pecco justru merasa kehilangan failing di bagian depan motornya, masalah klasik yang sering membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Ia bahkan menolak membahas detail teknis ketika wartawan mencoba menggali lebih dalam. Aku tidak ingin menjawab pertanyaan teknis lagi, ujarnya tegas. Saya sudah berusaha bicara jujur sepanjang musim ini, tapi saya hanya pembalap. Saya ingin fokus pada balapan, bukan pada drama di luar lintasan. Kalau mau tahu soal setup, tanya saja ke gigi dalinya. Nada bicaranya saat itu tajam. Terasa jelas ada ketegangan antara pembalap dan tim. Kalimat berikutnya bahkan jadi sorotan besar di media Italia. Saya tidak ingin menjadi bagian dari permainan ini lagi. Permainan, yang dimaksud Pecco diyakini sebagai tekanan internal Ducati yang makin besar sejak Marc Marquez bergabung. Banyak pihak menilai kehadiran Marquez telah mengubah dinamika di tim. Jika sebelumnya Pecco adalah bintang utama yang mendapat prioritas penuh, kini perannya seolah terbagi 2. Marc dengan aura legendarisnya tentu membawa tekanan tersendiri. Di beberapa kesempatan, media juga melihat adanya gesekan halus antara 2 kubu di paddock Ducati Lenovo, tim teknis yang pro Pecco dan tim yang lebih sering berdiskusi dengan Marquez. Tak jarang, perbedaan arah dalam pengembangan motor membuat keduanya tampak tak sejalan. Namun, Pecco menolak membicarakan hal itu secara terbuka. Ia hanya menegaskan bahwa dirinya ingin fokus pada performa, bukan intrik. Kami akan berusaha memahami apa yang tidak berjalan baik. Tahun lalu saya menang sprint dan finish ketiga di sini. Sekarang saya bahkan tidak bisa menemukan failing yang sama. Tapi saya percaya, kami bisa memperbaikinya, katanya mencoba menenangkan situasi. Tetapi kata-katanya tak cukup menutupi kekecewaan. Di garasi Ducati, suasana terlihat tegang. Tim mekanik bekerja lebih lama dari biasanya malam itu, mencoba segala kemungkinan untuk memperbaiki grip belakang dan kestabilan motor di tikungan cepat Mandalika yang terkenal licin. Di sisi lain, Marc Marquez juga tak kalah muram. 2 kali crash hanya dalam 30 menit jelas bukan hal yang biasa bagi sang juara dunia. Ia bahkan terlihat berjalan pelan menuju paddock dengan helm masih menutupi wajahnya. Bagi Ducati, 2 bintangnya sedang berada di bawah tekanan yang sama, dan publik mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari krisis internal tim merah? Pecco Bagnaia mencoba tetap tenang di hadapan kamera.
Hasil hari Jumat tidak bisa dijadikan patokan. Kondisi trek masih sangat kotor, grip rendah. Besok pagi situasinya akan berbeda. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Namun meski terdengar optimis, nada bicaranya kehilangan keyakinan yang biasanya selalu ia tunjukkan. Ia lalu menambahkan sesuatu yang membuat fans semakin penasaran. Kadang dalam balapan, bukan performa yang jadi masalah, tapi hal-hal di luar lintasan. Saya tidak mau membicarakannya, tapi kalian tahu maksud saya. Kalimat itu membuat banyak orang menafsirkan bahwa Pecco tengah mengkritik politik internal tim Ducati. Dalam beberapa pekan terakhir, media Italia memang ramai menyoroti rumor bahwa Ducati lebih memprioritaskan pengembangan motor sesuai gaya Marquez, bukan Bagnaia. Alasannya jelas. Marquez lebih agresif, lebih berani mengambil risiko, dan dianggap lebih menjual secara global. Jika rumor itu benar, wajar jika Pecco merasa kecewa. Ia adalah pembalap yang membawa Ducati ke era keemasan baru, memecahkan dominasi Jepang, dan meraih 2 gelar dunia berturut-turut. Namun kini, seolah statusnya sebagai rider utama mulai terancam. Bahkan, dalam satu momen wawancara dengan media Spanyol, Marquez sempat bercanda, "Saya dan Pecco saling mendorong untuk jadi lebih baik, tapi tentu saya ingin jadi yang terbaik di dalam garasi." Candaan itu bisa jadi ringan, tapi bagi Pecco yang sedang frustrasi, kata-kata itu bisa terasa seperti sindiran. Meski begitu, Pecco tetap mencoba menunjukkan kedewasaannya. "Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Kami semua satu tim. Tapi saya juga punya batas. Saya ingin balapan dengan jujur, tanpa permainan di luar lintasan. Kalau itu tidak bisa, maka saya akan memilih fokus pada diri sendiri," katanya. Pernyataan itu memunculkan spekulasi liar bahwa Pecco bisa saja meninggalkan Ducati lebih cepat dari kontraknya yang baru diperpanjang hingga 2026. Beberapa media bahkan mengaitkan kata "permainan" yang ia ucapkan dengan dugaan adanya politik pabrikan dalam menentukan strategi balapan dan riset teknis. Namun bagi fans, satu hal pasti, mereka melihat Pecco Bagnaia sedang berada di persimpangan besar karirnya. Ia bukan lagi hanya pembalap cepat, tapi juga sosok yang sedang berjuang menjaga harga diri di tengah tekanan besar dari rekan setimnya sendiri. Di akhir wawancara, Pecco mencoba menutup dengan nada positif. "Kami punya data dari Aldeguer, motornya sangat bagus dalam traksi. Kami akan analisis malam ini dan semoga bisa memperbaiki kecepatan di FP2. Saya tahu masuk Q1 tidak pernah menyenangkan, tapi kami akan berjuang." Namun begitu kamera dimatikan, ekspresinya kembali murung. Beberapa kru yang melihat mengatakan Pecco tampak berjalan pelan ke arah truk motorhomenya tanpa berbicara pada siapapun. Satu sumber bahkan menyebutkan,